Oke. Oke, mantap. Mantap sekali podcast ini. Pembukaannya gitu ya. Gitu ya. Oke. Oke aja gitu. Selamat siang semuanya, selamat datang di podcast. Yoi. Jadi podcast ini tulisannya TC tengahnya ya. Gitu. Ini langsung aja ngerol ya. Kok gue jadi grogi tadi? Gue jadi bingung. Apa sih POD TC POTCAST. podcast? Iya, TC-nya di tengah. Oh. TC itu tobacco control, Bro. Oh, Harus tadi gue bilang dulu ya. Tadi gue nggak dikasih tadi ya. saya kan tahu. Gak apa, ini masukin aja jadi lucu ya. Kenapa jadi dulu? Iya, teman-teman selamat datang di podcast. Ya, ini adalah episode kedua di podcast Tobacco Control IPM. Dan pada hari ini, gitu pada episode kali ini kita sudah bersama dengan dua orang kawan saya yang berasal dari saya mau nyebutin kampus apa ya? Kalau nyebutin asal ya. Enggak, pokoknya ada dua kawan saya, satu sebelah kiri, boleh perkenalan namanya? Halo, namanya Ismi. Namanya ini biasa dipanggil Teh Ismi. Itu ya, itu karena dari Sunda. Itu kalau misalkan dari Jawa Mbak Ismi. Gitu aja. Jangan senyum-senyum ada yang di belakang. Yang menuntut lebih. Ya, terus yang di sebelah saya ini ada siapa namanya? Nama saya Dipa Erlangga. Oh ya, namanya Saya panggil Dipa, teman-temanku. Ya, Dipa. Nama panjangnya? Dipa Erlangga Sanyoto. Oh, ada Sanyotonya. Ada Sanyotonya, jangan iya. lupa. Kayak nama bis loh. Santoso. Betul. Itu ya, Santoso. Santoso. Oke, itu udah ya, kayaknya podcastnya selesai ya. Itu aja teman-teman, emang opening doang. Nggak, teman-teman, pada episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang ringan-ringan aja, karena kebetulan dua teman ngobrolnya ini anak muda gitu ya. Teh Ismi dari Peneliti Muda, mewakili peneliti muda. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ada audiensnya nggak? Iya. Dan juga ada Dipa Erlangga yang kebetulan adalah perwakilan dari komunitas lah. Dia ngomongin nanti dari perspektif anak muda nih gimana sih tentang rokok kira-kira gitu. Dan jelas pada episode kali ini karena ada peneliti muda dan juga emang ada anak mudanya, anak tongkrongan ya. Lu anak tongkrongan gak sih? Dibilang tongkrongan sih nggak tongkrongan tapi nongkrong lah. Tapi nongkrong. At least nongkrong. Karena pembahasannya pada episode kali ini adalah rokok dan gaya hidup. Gitu. Banyak yang apa ya, kalau misalkan kita lihat di media kan gitu ya, kalau kita lihat di di ya teman main ngobrol dan sebagainya, itu kan ketika kita tanya emang lu ngerokok kenapa gitu, kalau gua nggak ngerokok mati gaya gitu, makanya disebut ini rokok nih udah gaya hidup gitu. Di kita nih rokok nih seolah-olah jadi sesuatu yang tidak bisa ditinggal ya, terutama oleh hari ini kalangan muda dan juga anak laki-laki gitu. Tapi kalau ini langsung ke Teh Ismi dulu nih, mau kira-kira jangan kaget ya. Kalau ditanya kaget ya. Kaget banget kayaknya, kaget banget. Kalau ngomongin rokok dan gaya hidup, sebenarnya apa yang menyebabkan kalau Teh Ismi ngeliatnya ya sebagai mahasiswi peneliti muda kesehatan masyarakat gitu kan, melihatnya ini fenomenanya seperti apa gitu, sehingga anak muda ngelihatnya ini harus ngerokok gitu, kalau nggak ngerokok nggak gaya, mati dan sebagainya gitu. Kalau dari Teh Ismi ngelihatnya seperti apa? Oke Rama, terima kasih pertanyaannya. Tadi gue udah santai ya berusaha. Ya jawabin Iya. pertanyaan panel sih. Tapi tuh sebenarnya kalau apakah merokok jadi mati gaya atau enggak, jawabannya sih bisa iya bisa enggak. Jadi tergantung perspektif seorang smokernya atau pandangan remajanya sebenarnya, atau pelajar siapa sih yang anak nongkrong gitu. Iya, anak nongkrongnya. Kalau sebenarnya kalau aku nanya nih kalau saya nanya Dipa. Iya, nggak apa-apa. Seneng aku. Saya tanya Dipa, kalau nggak ngerokok mati gaya nggak? Enggak dong. Enggak. Nah, benar-benar enggak. Kalau saya nanya Rama, kalau kamu nggak ngerokok, kamu mati gaya nggak? Kebetulan saya punya banyak gaya. Jadi sebenarnya bisa iya bisa enggak jawabannya. Tapi apakah menjadi gaya hidup? Ya mungkin 80% anak nongkrong bisa menjawab dengan iya gitu. Karena ketika
semua orang merokok dan kita tidak merokok kan jadinya loh, kok kayak aneh sendiri gitu. Malah jadinya aku sih sering nemunya apa ya, sosialis smoker gitu. Orang yang merokok karena berkumpul dengan teman-teman perokok. Oh iya. Tapi kalau misalnya dia sendirian nggak ngerokok, ya udah dia nggak ngerokok aja. Kalau karena ngumpul aja, karena nongkrong aja, terus teman-teman yang ngerokok jadi ikutan ngerokok, itu namanya sosialis smoker. Nah terus kalau misalnya ada juga yang bilang kalau merokok itu karena pengaruh teman-temannya. Jadi kalau ada nih, kalau karena aku berangkat dari peneliti muda ya, ada teorinya H.L. Bloom itu bilang kalau ada 4 faktor nih yang bikin seseorang berperilaku. Yang pertama lingkungan, kedua genetik, ketiga apa sih namanya, aduh aku lupa yang pokoknya ada 4. Nah tapi yang pengaruh banyak tuh ya lingkungan. Jadi kalau lingkungannya berpengaruh banyak, pengaruhnya 40%, jadinya dia akan berperilaku yang sama gitu. Kalau dia sering nongkrong sama orang-orang yang perokok, ya dia akan merasa bahwa rokok itu ya sebuah kebutuhan dan sebuah keharusan. Oh iya. Termasuk kalau lingkungan berarti juga keluarga ya? Iya, tapi keluarga ini perannya sedikit ya, karena kita kan lebih banyak di luar sama teman-teman daripada sama keluarga, ya nggak sih? Iya betul. Kalau seumuran kita ya. Iya, lebih banyak di luar rumah daripada di luar rumah. Kalau fenomenanya anak-anak yang merokok di usia, kan hari ini prevalensi perokok pemulanya meningkat kayak gitu, meningkat jadi usia 12 sampai 14 itu angkanya meningkat signifikan lah beberapa tahun terakhir. Nah, kalau misalkan mereka yang posisinya tidak menongkrong dengan teman-teman ya, katakan gitu ya. Maksudnya berarti yang mempengaruhi perilakunya menurut Teh Ismi tetap ada pengaruh lingkungan sih, tapi mungkin nggak banyak. Maksudnya dia bisa dipengaruhi juga oleh beban hidup ya. Beban hidup. Ya merokok, mengurangi beban hidup. Iya katanya. Boleh. Iya. Soalnya ada yang bilang kalau nggak ngerokok tuh nggak dapet ide. Nggak dapet inspirasi. Iya, terus kayak stres gitu nggak sih? Nah, terus akhirnya dia melampiaskan dengan merokok. Tapi beberapa fenomena yang aku lihat adalah mereka juga sering ngerokok di rumah sendirian gitu loh, ngumpet-ngumpet kayak gitu-gitu. Itu juga sering ada sih. Jadi tidak melulu lingkungan memang, tapi kebiasaan atau iklim yang dibangun sama dirinya gitu loh. Misalnya ya itu ya, banyak pikiran dan banyak tugas. Misalnya kalau pelajaran banyak tugas, banyak beban hidup yang lain, yang mungkin dia melepaskan stresnya dengan merokok. Oh iya, itu juga mungkin karena minim pengawasan kali ya. Iya, minim pengawasan. Iya sih, bener, betul. Apalagi kan kalau anak remaja tuh sering di rumah, di kamar gitu loh sendirian. Nggak pernah kemana-mana, kayak punya dunia sendiri. Itu juga sih. Iya, duit jajannya berlebih. Iya, biasanya gitu. Udah bingung mau dikemanain gitu kan, udah rokok ya rokok Iya. gitu. Itu. Kan. Apalagi rokoknya murah banget. Betul, Samsu tuh murah tuh. Samsu murah. Makanya kalau misalkan ngomong anak rokok dan anak-anak, salah satu yang sedang kita dorong teman-teman kawan adalah menaikkan harga rokok supaya tidak dijangkau sama anak-anak. Betul, gitu setuju ya. sekali. Betul. Masuk kan? Gitu kan. Jadi salah satu tujuan untuk dinaikannya harga rokok kan itu sebenarnya supaya tidak bisa dijangkau sama anak-anak. Kalau anak-anak jajan 5.000 masih dapat rokok kan ya mereka akan punya pilihan untuk itu gitu. Nah, kalau misalkan dinaikin ini kan itu kan akan meminimalisir minat mereka untuk beli gitu. Tapi kalau Dipa sendiri sebagai anak yang Dipa nih kan komunitas teman-teman, dia hidup di komunitas stand up yang komunitas seni yang memang lingkungannya banyak perokok ya. Banyak sekali perokok. Karena juga mayoritas mungkin laki-laki. Nah, nanti kita akan bahas soal rokok dan maskulinitas ya Teh. Nah ini tapi sebelum ke sana, lu kan nggak perokok. Tidak perokok saya. Dari Tahu Samsu murah. saya lebih ke survei. Survei. Beli sabun colek, Samsu berapa bang? Nanya aja. Oh iya, benar. Emang suka nanya iya, ini wawancara. Kritis saya. Oke. Nggak, sebagai lu nggak ngerokok dari kecil berarti? Dari kecil, beneran. Maksudnya dari nggak tiba-tiba langsung berhenti. Berarti emang dari awal memang tidak kan? Dari awal memang tidak. Sempat sekali, cuma tidak
udah gitu aja gitu, udah jadi lepas. adiktif kan Nggak adiktif, udah habis itu Oke. udah selesai. Nah, apa namanya, kira-kira lu yang di lingkungan yang banyak ya kan pergaulan teman-teman yang merokok gitu kan, ya apa namanya, di hampir di setiap waktu di setiap tempat ngerokok, lu sendiri sebenarnya gimana ya membawa diri ya, karena ini kan soal gaya hidup gitu. Iya. Mati kalau nggak ngerokok gitu kan tadi, agak mati gaya nih ketemu teman-teman yang ngerokok. Kalau lu sendiri perasaannya seperti apa, atau kira-kira menghadapi situasi-situasi yang awal-awal ya ketika harus bergaul dengan posisi nggak ngerokok sedangkan orang lain ngerokok tuh gimana? Oh itu emang agak berat ya, karena apalagi SMP awal-awal kita puber segala macam, remaja udah mulai kenal-kenal rokok, itu emang agak sulit. Pasti yang nggak ngerokok nongkrong di tempat orang perokok pasti ditawarin. Oh Ya ya. kan, ini rokok. Oh ya. Pertama Cupu ditolak nih, nggak dulu, ngerokok iya nih. enggak, cupu lu ya. Terus apalagi nih banyak banget tuh, enggak sorry anak mami. Iya emang gue bawa mami gue, bawa mami gue kenapa gitu ya kan. Ya maksud gue emang agak berat gitu, cuman dari kitanya sendiri yang memutuskan untuk mau ngerokok atau enggak. Oke. Gitu. Kalau gue sendiri memutuskan untuk tidak merokok, karena pertama emang gue tuh rada alergi sama asap rokok. Oke. Jadi agak pusing segala macam gitu. Jadi emang nggak suka ngerokok aja dari awalnya. Emang nggak Anti. suka. Iya emang rada anti gitu. Oh, oke. Tapi kira-kira apa? Ini kan persoalannya karena gaya, terus kalau nggak ngerokok merasa mati gaya. Sebagai lu yang nggak ngerokok gitu, kalau orang lain ngerokok, apa yang lu lakuin? Iya benar. Kalau gua nggak ngerokok, kalau dibilang mati gaya sih enggak. Gue lebih ke catwalk biasanya. Kan nggak mati gaya. Jadi gaya gue. Banyak gaya ya. Banyak gaya gue gitu. Enggak, tapi enggak juga gitu. Maksud gue enggak apa namanya, ngerokok tuh bikin mati gaya enggak juga. Semuanya enggak gitu juga. Kita bisa ngeliat kayak Primus nggak ada yang tau Primus. Primus loh, Primus. Artis. Artis, Anggota dewan. Iya. Nah, iya Emma Piton betul. Apa? Dia tidak merokok. Dia tidak merokok tapi gayanya bagus gitu. Dia tidak mati gaya gitu maksudnya. Ya enggak apa namanya? Enggak sinkron lah dengan bilang Istilah mati iya gaya. istilah mati gaya tuh enggak masuk buat gue gitu. Jadi ya kalau enggak ngerokok ya enggak apa-apa juga